Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Pertama-tama saya ingin mengulangi ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar KBRI, keluarga besar mahasiswa di Tokyo ini atas undangan untuk memenuhi undangan yang diberikan kepada saya, dan saya merasa berbahagia bahwa 5 hari penuh saya berada di Tokyo. Saya anggap ini adalah bagian dari iktikaf saya, karena dari pagi sampai sore saya tidak kemana-mana. Alhamdulillah bisa merenung, membaca Quran, dan tidak terganggu oleh kesibukan kalau di Jakarta. Saya merasa bersyukur bisa berkenalan dengan banyak teman di sini. Mudah-mudahan hubungan kita bisa berlanjut nanti di tanah air atau dimanapun. Insya Allah besok saya akan melanjutkan perjalanan ke Amerika. Istri saya jemput, pagi-pagi dia datang, sama-sama sore berangkat ke Amerika bersama anak yang termuda. Pada malam hari ini, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, bahwa saya tidak tahu apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan kemarin. Kemarin saya katakan bahwa kalau kita membaca rangkaian ayat-ayat Al-Quran mengenai puasa dari Al-Baqarah 183 sampai dengan Al-Baqarah 187, semuanya berbicara tentang puasa. Dimulai dengan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu 183. 184 diwajibkan beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, dan seterusnya. 185 Al-Quran berbicara tentang Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Ada di 185 kata-kata la yuridu bikumul usr yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Artinya kewajiban ini semata-mata untuk kebaikan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencanangkan ini, tidak mewajibkan ini untuk menjadikan beban atau kesulitan bagi kamu sekalian. Sebaliknya, Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah untuk kamu bisa lebih sehat lagi. Jadi kalau tanpa puasa kamu sehat, dengan puasa kamu akan lebih sehat.
Kalau tidak puasa kamu sakit-sakitan, maka berpuasalah, insya Allah akan disembuhkan dan sehat. 186, ini yang saya maksud, ayat yang tidak ada hubungannya sama puasa sama sekali. Coba kita lihat 187, berbicara lagi, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Masih berbicara tentang puasa. Jadi dari awal sampai dari 183 sampai 187 rangkaian ayat-ayat puasa ini diselingi oleh 186. Coba baca 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini tidak ada hubungan dengan puasa. Ayat ini bisa dihubungkan dengan aktivitas apa saja. Kenapa justru di dalam rangkaian ayat puasa diselingi ayat ini? Ini menurut para ulama betapa pentingnya pada bulan puasa itu kita mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa. Karena doa orang yang berpuasa dijamin insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 golongan yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai doa-doa yang tidak akan ditampi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita berdoa secara tulus, khusyuk dan penuh hati, bukan asal saja. Doa orang yang berpuasa, doa orang yang teraniaya, dan satu lagi doa siapa ya? Pemimpin yang adil. Ada 3 doa yang menurut Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu menurut ulama-ulama, kenapa ayat yang diselingi di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa disebutkan di situ, apabila hambaku bertanya kepada kamu mengenai aku, katakan bahwa aku Allah dekat kepada mereka. Tergantung kepada kita, kita mau berdoa atau tidak. Kita sudah diberi jalan, diberi peluang, diberi kesempatan, dan diingatkan pula pada rangkaian ayat-ayat Al-Quran tentang puasa, ditekankan perlunya kita berdoa. Menurut ulama, doa itu mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu doa. Ada orang bertanya, saya berdoa kok nggak diterima. Pendeknya sabar aja, pasti diterima. Dari itu kita selalu waktu berdoa, kita juga berdoa agar mendapatkan taufik. Kan selalu orang kalau pidato taufik dan hidayah. Apa yang dimaksud dengan taufik ini? Taufik itu dalam bahasa Arab artinya kecocokan, keserasian,
kita berdoa untuk suatu hal, kita mau Allah meridai apa yang kita mohonkan, itu yang namanya taufik. Ada keserasian, kesamaan antara keinginan kita dan keinginan Allah dan ridha Allah. Itu yang kita harapkan. Jangan kita mau tetapi Allah tidak mau. Kita mau sesuatu tapi Allah menganggap bahwa ini tidak pas, sehingga bisa ditunda atau bisa digantikan yang lebih baik. Jadi kita selalu berdoa, dan kita berdoa supaya diberi taufik atau kesamaan keinginan kita dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul ud'uli astajib lakum. Katakan wahai Muhammad kepada umat Muhammad agar berdoa kepada Allah, karena aku akan kabulkan doanya. Orang, menurut Rasulullah, orang yang merugi apabila setelah Assalamualaikum salat, dia tidak berdoa sedikit pun. Paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sapu jagat itu. Jangan langsung kita tinggalkan sejadah tanpa doa sedikit pun. Karena saat-saat kita baru sujud, itu adalah saat-saat Allah melihat dan mengabulkan doa kita. Ada orang yang meragukan efektivitas doa. Baru-baru ini nisfu Sya'ban umpamanya, itu ada doa pada nisfu Sya'ban. Ada yang menganggap itu bid'ah. Pada waktu Nabi dulu tidak ada itu doa nisfu Sya'ban. Di dalam doa nisfu Sya'ban itu atau pertengahan Sya'ban disebutkan di situ, ya Allah, pada malam ini Engkau akan menentukan sesuatu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah pada malam itu menurut salah satu hadis Rasulullah bisa menghapus dosa-dosa kita, dan dia menentukan seseorang apakah dia bahagia atau tidak pada malam nisfu Sya'ban. Ada ulama yang menganggap bahwa itu bid'ah. Tapi kalau saya, daripada benar itu ada lalu kita tidak lakukan, kan kita rugi. Tapi kalau tidak ada, kita lakukan berdoa, tidak ada ruginya. Alangkah untungnya kita kalau memang ada penentuan pada malam itu dan kita berdoa dan kita mendapatkan hasil dari doa. Jadi kita lihat dari segi positifnya saja. Orang ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada pada zaman Rasul, jadi tidak perlu kita lakukan. Ya, selama kita berdoa, doa itu dianjurkan oleh Al-Quran, Allah, Rasulullah. Kita disuruh berdoa. Coba nanti baca di Al-Quran tuh banyak sekali doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami setelah kamu berikan hidayat kepada kami. Itu di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga ada di dalam Al-Quran. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan kamu bebankan ya Allah kepada kami apa yang di luar kemampuan kami. Banyak sekali doa. Sehingga doa ini saya anjurkan kepada diri saya dan kepada jamaah di sini, berdoalah untuk pertama kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Berdoa kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Orang tua kita yang masih ada, kita doakan. Pendeknya, kita memohon kepada Allah, jangan sama sekali merasa menghabiskan waktu kalau kita berdoa kepada Allah. Dan jangan sampai ada perasaan
bahwa saya tiap hari berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Kita harus punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut hadis qudsi itu bedanya sama hadis biasa. Hadis qudsi adalah ucapan Nabi, tetapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ucapan Allah atau wahyu yang melalui Rasulullah itu Quran. Ada anjuran atau ucapan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikan kepada kita, itu namanya hadis qudsi. Salah satu hadis qudsi berbunyi begini: saya Allah inda husni dhanni abdi bi. Saya ini sesuai dengan prasangka baik hambaku terhadap aku. Kita jangan sama sekali punya prasangka yang tidak baik. Apa artinya prasangka tidak baik? Mungkin Allah tidak mengabulkan. Itu prasangka tidak baik. Kita selalu harus optimis bahwa Allah pasti mengabulkan, karena Allah berjanji untuk mengabulkan doa. Jadi aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka baik hambaku terhadap aku. Dari itu kita selalu berprasangka baik bahwa Allah ini sangat pemaaf, sangat pengampun, sangat pemurah, dan sangat memperhatikan doa hambanya. Jangan sama sekali ada perasaan bahwa ya mungkin doa saya ini nggak keterima. Itu namanya prasangka buruk terhadap Allah. Optimis, percaya bahwa doa yang saya panjatkan secara ikhlas, insya Allah pasti sesuai dengan janji Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Dan percayalah, kalau kita punya kepercayaan itu, kehidupan kita akan tentram. Bahwa besok belum diterima, mungkin lusa belum, mungkin tahun depan. Tetapi kita jangan sama sekali ada perasaan putus asa. Ada yang merasa bahwa saya sudah 1 tahun minta nggak dapat, udahlah saya nggak mau berdoa. Itu namanya kita berprasangka buruk pada Allah. Allah tidak senang yang begitu. Jadi dalam bulan puasa ini, mari kita sama-sama perbanyak doa kita. Itulah yang dimaksud waktu kita beriktikaf itu, atau kita menyendiri pada khususnya 10 hari terakhir, kita dianjurkan untuk munajah. Munajah itu sama-sama orang yang sedang berpacaran, mengeluarkan isi hati. Kita mengeluarkan isi hati kita kepada Allah. Ya Allah, sudah bertahun-tahun saya dalam keadaan begini. Rubahlah keadaan saya yang begini menjadi keadaan yang lebih baik. Ya Allah, sudah bertahun-tahun saya menderita karena penyakit. Ya Allah, pada bulan puasa ini kabulkanlah permohonan saya untuk saya dapat disembuhkan, anak saya dapat disembuhkan, orang tua saya dapat disembuhkan, dan seterusnya. Kita membuka isi hati kita, munajah pada Allah. Tidak ada orang kecuali kita sendiri menyendiri, walaupun sebentar. Pada bulan puasa ini sangat dianjurkan agar hati kita itu biasanya pada dasarnya suci. Kita sudah berbicara bagaimana waktu kita pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan suci. Yang menjadikan hati kita ini berselaput sehingga dia tidak tajam lagi adalah maksiat. Kotor maksiat itu. Ada risyawah, ada selaput di dalam jiwa kita kalau kita selalu berbuat hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada bulan puasa, khususnya pada 10 hari terakhir,
Mari kita bersihkan selaput itu sehingga hati kita, pikiran kita akan lebih jernih, akan lebih bersih, dan semoga kita betul-betul akhir puasa kita memproklamirkan sebagai hari kemenangan terhadap hawa nafsu kita. Ibu-ibu, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Saya juga mau dengar ceramah ibu-ibu di situ. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Menurut Rasulullah, sewaktu dia berbuka, dia sangat berbahagia. Karena apa? Karena dia merasa telah menaklukkan hawa nafsunya, dia sampai kepada akhir hari dan dia menang terhadap hawa nafsunya, dia bisa berpuasa. Dan pada saat dia menghadap Allah, dia akan mendapatkan surga Rayyan khusus untuk orang yang berpuasa. Itulah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Saya ingat dulu, dan ini mungkin bisa dicontoh ibu-ibu muda, bagaimana membiasakan anak berpuasa. Saya punya pengalaman, dan pengalaman ini ampuh. Anak saya umur 8 tahun, saya ajak, ayo berpuasa. Berat, Pak. Nah, nanti hari kemudian papa, mama kan meninggal. Itu nanti kita berdua disambut di pintu Rayyan. Ada surga khusus bagi orang puasa. Terus dia bilang, jadi aku nanti di mana? Ya, kamu nggak boleh masuk, kamu nggak puasa kan? Wah, kalau gitu Pak, aku mulai besok deh puasa supaya bisa sama-sama mama sama papa nanti masuk di situ. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak supaya dia terbiasa puasa. Mulai dia terbiasa puasa, baru beranjak berumur lebih dewasa, baru kita bisa memberikan argumentasi yang lebih rasional. Tetapi argumentasi yang semacam hadiah, permen, yang bagi dia itu satu hal yang luar biasa, hal itu masuk di dalam pikirannya. Dan sekarang dia sudah punya anak. Selalu saya ingatkan, nanti anak kamu ajar seperti papa ajar you dulu. Iya Pak, ingat dulu ya, mau masuk Rayyan sama-sama. Iya, dan insya Allah kita semuanya masuk Rayyan. Kita ini semuanya akan disambut di surga Rayyan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi pada malam hari ini mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Doa kita banyak, tadi sudah dibacakan, tapi ada doa yang cukup menyentuh juga. Insya Allah menyentuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa kita. Itu ada doa yang bunyinya begini: Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kita semua ini meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni dosa-dosa kita semua. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kita semua meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tetapkan yang terbaik bagi kita semua. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami meninggalkan majlis ini kecuali engkau telah sembuhkan semua penyakit, baik penyakit yang kami derita ataupun penyakit yang diderita oleh keluarga, teman, dan guru-guru kita.
Ya Allah, la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta. Kalau ada stres, ya Allah hilangkanlah sebelum kami tinggalkan tempat ini. Wala dainan illa qadaita. Dan kalau ada hutang yang membelit kami, ya Allah berilah kemudahan untuk kami dapat atas. Wala hajatan min hawaijid dunya. Dan tiada apapun keinginan kita di dalam dunia ini yang belum terlaksana, belum terkabulkan, kecuali Engkau kabulkan pada malam hari ini. Ya Allah, taqabbal minna siyamana. Terimalah ya Allah puasa kami, qiyamana, salat kami, sujudana, sujud kami, ruku'ana, rukuk kami, ibadatana, semua ibadah kami. Innaka antal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha pengampun dan maha pemurah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini bagi kami dan kebaikan di akhirat kelak bagi kami dan seluruh keluarga dan teman serta guru-guru kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya sangat berbahagia berada di Tokyo. Insya Allah silaturahmi kita akan berlanjut. Saya kalau di Jakarta, kalau siapa tahu kita masih bisa ketemu, atau siapa tahu saya masih datang ke Tokyo, apakah sebagai memenuhi acara atau mampir. Mari kita sambung silaturahmi ini, karena menurut Rasulullah, siapa yang mau panjang umur selalu menyambung tali kekeluargaan, tali persaudaraan, karena menyambung tali persaudaraan dan kekeluargaan itu menciptakan rasa kebahagiaan yang akan mengusir stres serta kegaduhan dalam jiwa, dan pada gilirannya menjadikan kita sehat jasmani dan sehat rohani insyaallah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Namun sedikit mengenai pertanyaan saya, mungkin barangkali kurang begitu berhubungan dengan materi, tapi mudah-mudahan Pak Ustaz berkenan untuk menjawabnya. Ini Pak, baru-baru ini saya baca di sebuah website. Di situ adalah sebuah ajakan. Marilah kita beragama atau menjalankan ibadah itu hanya kepada Quran dan hadis. Kemudian saya pernah membaca, walaupun agak lupa, bahwa sepeninggal Rasulullah wafat, beliau berwasiat bahwa taatilah pemimpin setelahku, karena aku tidak menghadiahkan dirham atau emas kepada para ulama, tetapi cukuplah Al-Quran. Nah, lalu ada keterangan lain bahwa di dalam usul fikih atau ketentuan-ketentuan di luar hukum syar'i, bahwa bila mana ada sesuatu yang belum jelas baik itu dalam Quran maupun hadis, maka ijma, kesepakatan para ulama itu menjadi dasar hukum yang sangat kuat. Untuk permasalahan tersebut ini, saya mohon pendapat Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita seandainya ada orang yang menentang ijma para ulama, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada pertanyaan kedua. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami adalah, apakah seorang hamba Allah masuk surga hanya karena amalannya atau semata-mata karena anugerah Allah? Karena di Al-Quran Allah mengatakan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Terus Allah juga memanggil hambanya saat ingin melepas ruh dari jasad, bagi hambanya yang beruntung dengan amal solehnya, "Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli jannah wadkhuli ibadati." Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Sebelum dijawab oleh Ustaz, barangkali masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada, balik. Langsung saja Ustaz. Pertanyaan pertama Ustadz Munir, ini saya kadang-kadang kalau Ustadz itu bertanya bukan untuk dirinya, tetapi supaya jamaah tahu. Jadi saya bisa menangkap itu. Jadi begini, sumber hukum menurut ulama tentu yang pertama adalah Quran, hadis, terus ada kias. Kias itu analogi. Jadi kalau pada masa dulu umpamanya tidak ada, taruhlah minuman ya, minuman keras yang masa dulu itu kan terbatas saja modelnya atau bentuknya atau kadarnya atau apa. Nah sekarang kalau yang diharamkan yang seperti itu, lalu sekarang ada macam-macam, sekarang ada vodka, ada apalagi namanya black apa itu segala macam ini. Nah itu ulama mengkiaskan, menganalogikan bahwa itu hampir sama, sehingga kalau dulu itu haram, kiasnya ini juga haram, walaupun tidak persis sama. Itu yang namanya kias, analogi. Itu juga sumber hukum. Jadi jangan nanti orang bilang, enggak, zaman Nabi nggak ada vodka, mungkin saja halal. Nah di situ perlunya kias, perlunya analogi. Terus yang ijma ulama, konsensus ulama. Jadi kalau ada masalah, ulama melakukan suatu diskusi, lalu ulama secara konsensus menyatakan bahwa masalah ini haram. Ijma ulama bisa dijadikan sumber hukum. Taruhlah pada masa Nabi dulu nggak ada bayi tabung. Kan nggak ada bayi tabung. Sekarang bagaimana? Boleh nggak orang punya anak melalui bayi tabung? Ulama berdiskusi, ijma boleh. Maka itu sumber hukum. Ada lagi maslahah. Itu juga sumber hukum maslahah itu. Saya beri contoh, orang di Iran, kalau orang mencuri dan profesinya itu sebagai pencuri, jadi orang yang dipotong tangannya itu bukan curi ayam lalu potong tangan, tidak. Ini perlu mungkin pengetahuan tambahan. Apa yang dimaksud pencuri itu dipotong tangannya? Itu ada penafsiran. Ada yang menganggap bahwa potong tangan itu secara fisik tangannya dipotong. Itu yang terjadi di Saudi kan. Ada yang menganggap kekuatannya dipatahkan, karena ini kekuatan tangan ini. Tapi taruhlah bahwa dua-duanya menganggap bahwa itu dipotong tangannya. Saya mau masuk kepada maslahah sekarang. Saya pernah ketemu sama ulama dari Iran.
Saya tanya, kenapa Iran itu kan negara Islam sama Saudi? Kenapa kita tidak pernah dengar ada pencuri? Sebelum saya masuk ini, pencuri itu maksudnya bukan yang saya bilang tadi, curi ayam, curi korupsi, bukan itu. Profesinya pencuri. Ada orang yang mencuri secara kasual, tapi ada orang memang profesinya mencuri. Profesi mencuri itu apa? Gimana maksudnya profesi mencuri? Ini hari dia mencuri, besok dia mencuri, kerjanya. Ada kan orang profesinya ustadz, tiap hari kasih ceramah. Ini ada orang profesinya mencuri. Jadi hari ini di mana dia mau curi? Sana. Besok di mana dia mau curi? Bukan yang sekali-sekali kasih ceramah, bukan ustadz itu namanya. Hanya ya dia bukan profesinya. Dia hidup dari banyak hal, tapi dia menyumbangkan. Profesi mencuri itu orang yang kerjanya hanya mencuri saja. Ini yang harus dipotong tangannya menurut Islam. Ini ulama menganggap bukan orang yang sekali mencuri tahu-tahu harus dipotong tangannya, karena mungkin dia mencuri bukan profesinya mencuri. Itu ada perbedaan, Pak, antara profesi sama pekerjaan. Jadi ada ada orang Madura itu, Pak, di mana dia ditangkap polisi. Dia lagi nyopet, ditangkap polisi. Dia bilang, kamu ini lihat KTP-nya, kamu ini orang NU masa ini? Ya itu NU agama, tapi kalau copet itu profesi. Jadi profesi ini yang harus kita lihat. Nah, kenapa ini saya kembali kepada maslahat tadi? Ulama Iran ini bilang begini, kami tidak menetapkan hukuman potong tangan kepada pencuri profesional, pencuri yang memang harus dipotong tangannya, karena ada maslahat, karena ada kepentingan umum. Apa kepentingan umum? Kepentingan umumnya sekarang Islam lagi disorot oleh dunia semuanya, dianggap biadab. Jadi kita melihat kemaslahatan untuk image Islam, kita tidak potong tangannya, tetapi kita beri hukuman yang setimpal, bisa sampai dia di penjara sekian puluh tahun demi kemaslahatan yang lebih besar. Itu bisa menjadi sumber hukum. Itu satu contoh. Jadi maslahat itu bisa menjadi sumber hukum, artinya bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum. Nah, problemnya ijma, Ustadz, sekarang itu bagaimana kita bisa mendapatkan konsensus ulama? Ulama di desa, ulama di kota, ulama suatu negeri, atau ulama seluruh umat Islam. Tidak akan mungkin ada ijma pada masa sekarang. Satu contoh, sewaktu peperangan antara Iran dan Irak, ulama-ulama dikumpulkan oleh Saddam Hussein untuk mengutuk Iran. Ulama semua yang ada di situ, dengan ayat suci, dengan hadis, dengan segala macam bahwa Iran perlu dikutuk. Ulama kan? Apakah hasil kongres ulama yang di mana itu Irak itu menjadi sumber hukum? Sedangkan Iran juga undang ulama-ulama yang pro sama dia, dan bikin juga suatu keputusan hukum yang memvonis bahwa Irak perlu dijatuhi
sanksi karena dia telah melanggar ajaran Islam, karena dia yang memulai menyerang Iran. Di mana yang dinamakan ijma? Pada masa sekarang ini, kalau saja kita bisa ijma di Indonesia saja, itu sudah suatu hal yang luar biasa. Buktinya majelis ulama tidak bisa mempersatukan umat. Majelis ulama fatwanya kadang-kadang ditentang oleh ulama-ulama di daerah lain. Jadi ijma ini sulit untuk kita peroleh sekarang dalam keadaan di mana umat Islam sudah bertebaran di mana-mana. Pandangan-pandangan ulama-ulama itu juga dipengaruhi oleh pandangan politik, ideologi, kecenderungan dan sebagainya. Ijma agak sulit untuk diterapkan. Pertanyaannya ibu tadi itu, apakah orang masuk surga karena kemurahan Allah atau karena amalnya? Kalau saya jawabnya dua-duanya. Betul, bisa saja Allah karena kemurahannya dia memasukkan orang surga walaupun amalnya kurang, ya. Tetapi perdebatan ini terjadi pada masa lampau antara keadilan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Menurut satu kelompok keagamaan Mu'tazilah, dia mengatakan wajib hukumnya bagi Allah untuk memasukkan surga orang yang berbuat baik dan percaya kepadanya. Wajib hukumnya, karena itu menyangkut keadilan. Kelompok tasawuf, kelompok yang lain mengatakan tidak ada manusia bisa mengatakan bahwa Tuhan wajib, karena yang masuk surga itu adalah kebijakan Allah dan kemurahannya. Bisa saja orang yang berbuat baik di dunia ini, tahu-tahu Allah bilang bahwa saya tidak mau masukkan dia surga. Ini ada perdebatan ulama. Yang satu menitik beratkan keadilan, karena dia bilang Allah tidak mungkin tidak adil. Masa orang yang sudah berbuat baik masih digantung tunggu kemurahan Allah? Wajib bagi Allah untuk memasukkan surga. Tidak ada catatan bahwa mungkin Allah akan merubah dan sebagainya. Itu Mu'tazilah, sangat rasional. Kelompok Mu'tazilah ini kalau kita baca sejarah pernah dikecam oleh kelompok Sunni Asy'ariyah, menganggap bahwa kelompok ini terlalu menitik beratkan rasionya, tidak melihat aspek lain daripada kemurahan Allah. Karena apa? Karena dia juga mengatakan orang yang berbuat dosa wajib hukumnya Allah masukkan neraka. Yang kelompok yang menitik beratkan kemurahan Allah mengatakan begini, tidak bisa kita bilang wajib. Itu Allah yang memiliki semua ini. Dia bisa saja melihat bahwa ini walaupun dia berbuat jahat dan sebagainya, saya masukkan dia surga. Karena Allah itu sangat-sangat pemurah. Pernah satu waktu dalam kesempatan orang berzikir seperti ini, itu biasanya ada malaikat yang hadir menurut hadis. Nanti malaikat itu lapor kepada Allah, ya Allah, tadi hamba-hambamu mengagungkan nama kamu, berzikir. Dia bilang, saya ampuni semua dosanya. Terus kata Jibril, iya, tapi ada juga yang ngobrol di sana, ada yang pikirannya jauh, yang tidak yang tidak konsentrasi. Dia bilang, saya juga ampuni karena mereka sudah bersama hamba-hamba yang baik.
Jadi walaupun ngobrol-ngobrol sedikit, tidak kurang pahalanya menurut hadis ini. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kemurahan Allah itu luar biasa. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa kalau orang sudah di atas 70 tahun, selama dia percaya kepada Allah, walaupun dia berlumuran dosa, menurut hadis Allah malu untuk menyiksa dia. Karena dia sudah sabar hidup sampai tua di atas 70 lah. Sekarang mungkin di atas 80, 70 masih sehat kan. Orang yang sudah tua itu menurut salah satu hadis Allah malu melihat hambanya yang menderita di dunia ini sampai usia lanjut dan nanti akan dimasukkan, akan siksa selama kita, dan insya Allah sampai kita meninggal, kita percaya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lainnya kurang lebih sedikit Allah akan mengampuni. Kata hadis Rasul, taubat itu diadakan supaya hambanya bertobat. Karena Allah tahu kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam ini pasti berbuat dosa. Tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik anak Adam adalah mereka yang senantiasa bertobat. Kalau kita bertobat, insya Allah yang dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Dan ini kita berpijak kepada kemurahan Allah. Kalau di dalam hadis kemurahan Allah itu, coba lihat katanya bagaimana kesayangan ibunya kucing terhadap kucing itu. Itu sayangnya bagaimana? Sayangnya orang tua kepada anaknya. Semua rasa sayang yang ada di dunia ini dibandingkan dengan rahmat Tuhan tidak ada 1%. Jadi apa yang kita lihat, kesayangan kucing, kesayangan ibu, kesayangan ayah kepada anaknya, saudara kepada saudaranya, itu hanya 1% dari 100%. 99% kita dapati kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu kita kalau niat baik saja, niat baik nih, ini bilang saya pulang nanti insya Allah mau ngaji, tahu-tahu sampai di rumah saya nggak ngaji, kita sudah dapat pahala. Tapi sebaliknya, kita berpikir saya kalau pulang nanti saya akan maki itu orang yang jahat sama saya. Ini mau buat dosa kita tidak lakukan, kita tidak kena apa-apa. Apakah bukan kemurahan itu? Belum lagi kalau kita berbuat sesuatu 7 kali sampai 70 kali. Jadi deposito kita itu luar biasa, sudah penuh asal kita berbuat baik. Sedangkan dosa kita hanya dihitung 1. Sedangkan kebaikan kita dihitung berlipat sampai 70 kali. Itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam hari ini kita mohon kemurahan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba yang diberi rahmat, diberi kemurahan Allah kepada kita. Saya kira kita tiap malam di sini mengingat Allah, berzikir, puasa, pastilah malaikat akan melapor bahwa ini di kelompok ini orang baik-baik semuanya ya Allah. Kalau bisa masukkan surga semuanya lah. Itu rayyan yang pertama kita masuk semuanya di sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.